Pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Kita akan lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Saya kembali lagi ke Mas Toto ya. Analisa Anda kalau kemudian kita membaca angka undecided voters. Ini karakteristik responden yang berada di undecided voters ini seperti apa dan kira-kira apa yang mereka tunggu, Mas Toto? Iya, undecided voters ini bermacam-macam ya, Tasya ya. Ada yang sifatnya transaksional, itu kita bisa uji dalam beberapa instrumen misalnya. Misalnya ada instrumen pertanyaan terkait kapan Anda akan mantap menentukan pilihan. Biasanya yang kita anggap potensi menjadi pemilih transaksional itu yang memilih hari H atau seminggu sebelum hari H. Itu ada potensi seperti itu. Lalu kemudian juga pertanyaan mengenai pemakluman terhadap money politik atau pemakluman terhadap sembako yang kemudian memang sedihnya saya harus mengatakan pasca pileg, artinya dalam pilkada 2024 itu pemakluman terhadap money politik itu naik dibandingkan dengan 2020 atau era-era sebelum, dan itu ternyata terpengaruh terhadap bagaimana brutalnya transaksi yang terjadi pada saat masa pilpres dengan pileg. Bukan mereka berani ngaku mereka dapat uang berapa pada saat pileg gitu ya, dan sebarannya memang luar biasa termasuk di Jakarta. Tapi ada juga yang memang pemilih akan menentukan pilihan didasarkan pada sebuah perenungan mereka sebagai warga yang rasional, masih menunggu debat yang misalnya akan dilakukan, masih ada sisa satu debat, atau kemudian mereka karena belum pernah didatangi, belum pernah berdialog langsung, atau memang belum mengikuti apa saja yang menjadi program dan merasa tidak mengenal, dan itu tetap biasanya mereka akan mencari informasi dan mungkin akan terpengaruh terhadap debat. Oke, Mas Di Toto, sisi lain juga debat itu masih punya pengaruh yang signifikan ya. Kalau kemudian kita menyaksikan debat pertama dan debat kedua kan kemudian ada banyak kritikan, banyak pihak yang kemudian melabel itu terlalu adem, tidak ada tantangan, tidak ada kritisi antar paslon terhadap program masing-masing. Apakah itu kemudian 17 November ke 27 November akan punya pengaruh signifikan? Menurut saya sih yang lebih bisa kita simpulkan, debat tidak seseru pilkada sebelumnya, Tasya. Belum tentu kita bisa katakan tidak seberbobot sebelumnya ya, karena saya harus mengatakan debat menarik Anies dengan Ahok itu juga terjadi bukan dalam format debat KPU. Kalau format debat KPU, Tasya, nggak akan ada yang berbobot. Penajaman visi misi 4 menit, 3 menit, 1,5 menit. Akhirnya lomba opening dan closing pakai adu pantun gitu. Kalau kita lihat ya, Tasya ya, membuang waktu. Jadi itu memang sulit kita harapkan, dan kalau memang survei-survei kita coba baca dalam pilpres atau pilkada, kecenderungan faktor berubah karena debat misalnya rata-rata sekitar 30% yang mengaku menonton debat, dan mungkin hanya sekitar 10 dan belasan persen yang menyatakan dari yang menonton itu akan mengubah pilihan. Jadi apakah signifikan? Tidak. Tetapi apakah cukup untuk kemudian berpotensi mengubah posisi ketika kemudian persaingannya ketat? Ketika kemudian penentuan 2 putaran atau satu putaran akan ditentukan oleh selisih berapa di antara kedua pasang calon itu, mungkin saja debat akan memiliki pengaruh, dan debat ketiga semoga akan lebih berkualitas. Kang Emil saya lihat sudah sangat pede dengan mengatakan, dan memang harus diakui itu adalah keilmuan Kang Emil ya, terkait dengan tata kota, tetapi apakah itu akan jadi variabel penentu utama? Tidak, Tasya. Yang lebih akan menjadi penentu adalah bagaimana kesiapan infrastruktur, melakukan pengawalan, lalu kemudian bergerak di masa-masa 3 minggu terakhir sampai level mikro terkecil. Itu menurut saya yang akan menentukan siapa yang akan berpotensi menang dan 1 putaran atau 2 putaran. Oke, baik. Saya ke Mas Yohan lagi, ada data 19,3% responden yang mengaku tidak ada paslon yang sesuai keinginan. Mas Yohan, apakah angka ini kemudian bisa diterjemahkan bahwa ada kemungkinan angka ini adalah angka golput? Ya, itu sebenarnya kalau kita terus tabulasi ya, mereka yang menyatakan tidak ada calon yang menurut mereka layak dipilih gitu ya, itu ada kekecewaan, dan memang ada beberapa pertanyaan di survei kita. Apakah Anda merasa tidak adanya Ahok dan tidak adanya Anies dalam kontestasi pilkada 2024 ini menjadi nilai minus gitu ya? Dan mereka mengiyakan, artinya ada yang kecewa gitu ya.
Dan kelompok inilah yang sebenarnya menyumbang terbesar dari kelompok undecided voter itu, Tasya. Baik. Jadi kalau kita lihat misalnya dari sekitar 20% lebih mereka yang undecided voter ini, 41%-nya adalah pemilih Anies, hampir 30%-nya pemilih Ahok. Jadi mereka ini istilahnya ada kekecewaan gitu di satu sisi. Tapi juga jangan lupa di kelompok ini sekitar hampir 20% itu memang mereka yang sebelumnya belum punya hak pilih gitu ya. Jadi Oke. mereka yang belum punya pengalaman ikut pilkada, belum punya hak pilih di 2017, artinya mereka tentu lebih ke wait and see, mengkalkulasi, memikirkan, masih menimbang-nimbang gitu ya. Dan kemungkinan akan menentukan pilihan justru pada saat mendekati pemungutan suara. Tentu sebagian kalau kita cross juga dari sisi tingkat pendidikan, mereka yang pendidikannya menengah ke atas lebih banyak menjawab persoalan-persoalan mengumpulkan informasi, referensi, terutama debat gitu ya, masa kampanye, mereka akan menjadi variabel yang mereka pikirkan untuk kemudian menentukan kapan mereka dan siapa pasangan calon yang akan mereka pilih. Tapi benar ada sisi sikap tidak begitu antusias terhadap pilkada, tidak berada dalam surat suara di pilkada nanti, itu juga menjadi pertimbangan sebagian pemilih yang belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan menentukan pilihan. Nah mungkin dengan tadi ya banyak pertimbangan, salah satu pertimbangannya tokoh, meskipun tidak menjadi variabel utama ketika tokoh itu kemudian memutuskan secara verbal atau secara fisik mendukung ke salah satu pasangan calon, sedikit banyak bisa mengurangi potensi golput. Kalau Tasya tadi bilang 19% dari kelompok ini yang kecewa tidak ada pasangan calon yang ideal, saya pikir itu menjadi potensi golput. Dan ketika ada tokoh yang mereka ikuti ya dalam konteks hasil survei itu, bisa saja itu mengurangi potensi golput. Ya, Baik. tentu kita tunggu saja 3 pekan ke depan apakah misalnya, kalau Ahok kan jelas ya sudah kelihatan karena di partai PDIP Iya. kader gitu ya. Tapi kalau Anies ini kan belum menunjukkan sinyal-sinyal kepada siapa arahan dukungan yang akan disampaikan di Pilkada Jakarta ini. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktunya tinggal 2 Ya. menit untuk masing-masing narasumber. Ini pertanyaan yang sama sebenarnya Mas Yohan yang saya tanyakan hari Senin. Ya. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, hanya 21 hari menjelang pencoblosan, apa yang harus dilakukan oleh paslon untuk memantapkan mereka yang sudah memilih paslon tersebut, merebut mereka yang masih bimbang, dan menarik perhatian mereka yang belum tahu mau memilih siapa? Ya, saya pikir banyak turun lapangan gitu ya, menyapa masyarakat, paling tidak lebih meningkatkan mengurangi keraguan dari mereka yang belum menentukan pilihan, sambil tentu merawat pemilih yang loyal gitu ya. Jangan sampai pemilih yang loyal ini kemudian berlari ya dengan tidak membuat blunder-blunder politik seperti yang misalnya Pak Suswono ketika ngomong soal kartu janda itu kan sangat bikin polemik ya. Jadi mengurangi potensi-potensi blunder yang bisa menggerus pemilih loyalnya. Baik. Sambil memperluas tambahan elektoral dengan lebih banyak mengunjungi masyarakat dan tentu bisa mensosialisasikan program-program apa yang bisa mereka lakukan, dan itu lebih konkret ya, bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Setidaknya itu akan menambah referensi, terutama bagi pemilih yang sebenarnya saat ini masih bimbang ya. Iya. Apakah menggunakan hak pilihnya? Jadi ada 2 kategori pemilih bimbang nih Tasya, apakah menggunakan hak pilihnya atau tidak. Oke. Yang kedua Memilih sudah atau akan golput menggunakan ya? hak pilihnya, tapi bingung milih siapa gitu Iya. ya. Jadi dua kelompok pemilih ini yang semestinya Baik. harus didekati. Baik, terakhir Mas Toto, pertanyaan yang sama, 3 minggu itu sebenarnya waktu yang cukup lama untuk diminta turun ke lapangan, tapi jangan membuat blunder. Tapi kira-kira apa tipsnya agar kemudian bisa memantapkan 50% plus 1 supaya tidak 2 putaran misalnya Mas Toto? Iya, kandidat siapa yang lebih sering turun saja, Tasya sama. Siapa yang kemudian lebih banyak titik dan itu bisa terjangkau. 1 hari itu kalau rajin bisa sampai 10 titik kalau kita bicara Jakarta, itu menurut saya akan sangat berpengaruh. Yang kedua adalah ini momen untuk konsolidasi infrastruktur dari yang selama ini sudah deklarasi, mau itu bicara dari sisi yang formal terkait dengan partai, komunitas, dan lain-lain gitu ya. Bagaimana biasanya menerjemahkan deklarasi ini menjadi infrastruktur yang bisa dihitung sampai level TPS.
Sehingga kemudian siapa yang siap untuk melakukan pengawalan, untuk kemudian mendorong masyarakat di sekitarnya untuk memilih dari kelompok yang sudah mendeklarasikan itu yang menurut saya punya peluang menang sampai hari H. Dan kalau saya ya kok merasa malah peluang satu putaran ini bisa terjadi, Tasya. Bisa terjadi. Oke, baik. Kita akan sama-sama nantikan seperti apa nanti di 27 November. Terima kasih Mas Toto dan Mas Yohan untuk waktunya bersama kami di MTV Prime. Terima kasih, Mas Toto. Yuk. Dan